お姉ちゃんが来た。Di antara cahaya dan kegelapan, di antara kedamaian dan kehancuran, terdapat satu sosok yang selalu berdiri di antara keduanya. Dia adalah Ashbourne, pemilik dua eksistensi yaitu Rulers dan Monarch yang telah mengabdikan hidupnya pada sang pencipta bernama Absolute. Pribadinya yang setia dan berwibawa membuat Ashbourne dipandang sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi. Dia bertindak bukan tanpa alasan, melainkan itu berdasar pada prinsipnya yang sangat kuat, di mana dia meyakini bahwa Absolute adalah puncak tertinggi dari semua aturan di dunia. Dengan keyakinannya itu, Ashbourne akan melakukan apapun yang diinginkan Absolute. Baginya, perkataan Absolute adalah mutlak. Apapun yang dia perintahkan, maka itu adalah kebenaran, dan apapun yang dia larang, maka itu adalah kesalahan. Berkat pengabdian dan kepatuhannya itulah Ashbourne diberkahi kekuatan spesial oleh Absolute. Namanya adalah Shadow Extraction. Kemampuannya yaitu membangkitkan orang mati ke dalam wujud bayangan. Melalui kemampuan ini, Ashbourne tentu akan sanggup mengendalikan peperangan dengan sangat mudah, karena semakin banyak pasukan yang tumbang, mau itu dari pihak kawan ataupun lawan, maka semakin banyak pula pasukan bayangan yang bisa dia hasilkan. Berbekal kemampuannya tersebut, tidak heran jika Ashbourne begitu ditakuti oleh bangsa Monarch dan bangsa Rulers. Mereka semua menganggap bahwa Ashbourne adalah sosok yang sangat berbahaya. Kemanapun dia berlari, kegelapan akan selalu mengikutinya, dan kemanapun dia pergi, jejak kehancuran akan selalu tertinggal di belakangnya. Berabad-abad lalu, Ashbourne awalnya merupakan Rulers yang dikenal dengan julukan The Greatest Fragment of Brilliant Light, di mana dia bersama ketujuh Rulers lain diciptakan oleh Absolute dari cahaya dan diberi tugas untuk melindungi dunia. Pada saat itu, dengan kesetiaannya yang besar, Ashbourne selalu menjalankan tugas apapun yang diberikan Absolute, termasuk salah satunya yaitu mencegah kehancuran dunia dari keganasan bangsa Monarch. Karena memang diketahui bangsa Monarch adalah makhluk yang bertolak belakang dengan bangsa Rulers. Mereka diciptakan Absolute dari kegelapan dengan tujuan untuk menghancurkan dunia. Akibat tujuannya yang saling bertolak belakang ini membuat peperangan antara bangsa Monarch dan Rulers tak dapat terelakkan. Ashbourne bersama ketujuh Rulers lain saat itu mulai memimpin pasukan perak ke medan pertarungan, sementara bangsa Monarch mereka juga mulai menurunkan pasukannya yang terdiri dari para monster sihir. Dari sanalah pertempuran panjang antar kedua bangsa ini pun terjadi. Seakan ingin membuktikan kesetiaannya pada sang pencipta, mereka semua terus menyerukan genderang perang dan saling menghunuskan pedang selama ribuan tahun lamanya. Hingga di tengah perang tak berujung ini, Ashbourne tiba-tiba mendapat satu kabar yang sangat mengejutkan. Itu adalah kabar terkait bangsanya sendiri yang ingin melakukan pemberontakan pada Absolute. Saat itu, ketujuh Rulers beralasan bahwa sebagai pencipta, Absolute sedikit pun tidak berniat untuk melerai peperangan ini. Justru yang ada, dia malah duduk manis di kursi singgasana seolah sengaja membuat kekacauan terus berlanjut. Jadi dengan demikian, bangsa Rulers pun sepakat bahwa untuk bisa melindungi dunia, tidak cukup hanya dengan memusnahkan bangsa Monarch, melainkan mereka juga harus membunuh Absolute. Mengetahui hal itu, Ashbourne sontak menunjukkan penolakan keras karena sebagai hamba yang setia, dia merasa bahwa peperangan ini adalah kehendak yang telah ditentukan oleh takdir, sebuah simbol yang menandakan pengabdian pada keagungan Absolute untuk memuja, memuji, menyembah, serta membuktikan kealimannya. Pembelaan Ashbourne terhadap Absolute ini tidak hanya sebatas itu. Ketika Rulers bersikeras pada pemberontakan, dirinya masih hadir untuk mencegah. Bahkan dengan sangat berani, dia berdiri kokoh di tengah serbuan pasukan perak, meskipun pada akhirnya dia harus menjadi bulan-bulanan dari amukan bangsa Rulers karena dianggap menghalangi tujuan mereka. Di momen inilah Ashbourne yang dalam kondisi sekarat tiba-tiba merasakan gejolak kekuatan besar dalam dirinya. Itu adalah sebuah anugerah yang telah diberikan Absolute, yaitu kekuatan untuk bisa membangkitkan orang-orang mati ke dalam wujud bayangan. Melalui kekuatannya tersebut, Ashbourne lalu memimpin pasukan kecil untuk kembali mencegah bangsa Rulers. Satu persatu dia pun tanpa ragu membangkitkan lawan dan kawan yang telah mati hanya demi melawan pemberontakan bangsanya.
Namun naas, sesaat Ashbone sampai ke tempat singgasana sang pencipta, dia mendapat pemandangan yang sangat mengerikan. Di hadapan matanya sendiri, dia melihat Absolute telah tewas mengenaskan dengan tombak-tombak yang menancap di sekujur tubuh. Setelah terbunuhnya Absolute, saat itu Ashbone menunjukkan amarah yang begitu besar, di mana dia murka pada bangsanya sendiri karena membunuh sang pencipta yang sudah memberi mereka kehidupan. Atas dasar itulah, Ashbone lalu membangkitkan para prajurit hebat untuk misi balas dendam. Prajurit ini tercipta dari buah pohon dunia, sebuah pohon mistis berukuran raksasa yang sanggup menutupi langit hanya dengan cabangnya saja. Beberapa prajurit yang Ashbone dapatkan dari pohon tersebut diantaranya adalah Belian dan Ygritte, yang mana nantinya mereka berdua akan menjadi sayap prajurit terkuat di dalam pasukan bayangan. Hingga pada suatu waktu, Ashbone mendengar kabar bahwa bangsa Rulers telah berhasil memukul mundur bangsa Monarch. Bahkan dengan menggunakan alat khusus yang menyimpan kekuatan Absolute, saat itu mereka juga mampu meringkus satu Monarch bernama Legia. Mengetahui kabarnya, Ashbone lalu mendekati bangsa Monarch untuk bergabung, dan atas persetujuan pemimpinnya yaitu Antares, dia pun tergabung ke dalam bangsa Monarch bersama 7 Monarch tersisa. Dari sanalah Ashbone menjelma menjadi sosok yang baru. Dia bukan lagi dicap sebagai seorang rulers, melainkan seorang Monarch dengan julukan Shadow Monarch, sang raja dari orang-orang mati. Kemudian tak lama setelah itu, Ashbone ikut serta ke dalam pertempuran besar melawan bangsa Rulers. Meski awalnya banyak pasukan Monarch yang tumbang, tapi hal itu bukanlah akhir dari peperangan. Justru sebaliknya, semakin banyak pasukan yang mati, semakin banyak pula pasukan bayangan yang diciptakan oleh Ashbone. Bahkan saking banyaknya, medan tempur yang tadinya dipenuhi darah, kini menjadi hitam diselimuti jutaan tentara bayangan. Bermodalkan pasukannya yang besar ini, Ashbone mampu mendominasi jalannya pertempuran. Kemanapun dia melangkah, hanya kehancuran yang tersisa di belakangnya. Di sisi lain, melihat betapa besarnya kekuatan Ashbone, saat itu Antares menunjukkan kekhawatiran. Dia khawatir jika suatu saat nanti Ashbone akan berpaling dan menjadi ancaman besar bagi bangsa Monarch. Demi mencegah kemungkinan itulah, secara diam-diam Antares menyuruh 2 Monarch untuk membunuh Ashbone. Mereka adalah Rakan dan Baran yang pada saat itu langsung menghadang Ashbone di tengah pertempuran. Akan tetapi, walau mendapat pengkhianatan, di sana Ashbone sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Bersama pasukan bayangan yang abadi, dia mampu mengalahkan semua monster milik Baran dan Rakan, yang mana setelahnya Baran harus mati mengenaskan di tangan Ashbone, sedangkan Rakan dia melarikan diri dari peperangan tanpa mempedulikan pasukan yang tersisa. Setelah membereskan 2 Monarch pengkhianat ini, tiba-tiba saja bangsa Rulers bermunculan dari arah langit. Seakan ingin memanfaatkan kesempatan, mereka lalu bersujud memohon ampunan dan mengajak Ashbone kembali ke sisi Rulers. Melihat hal itu, Ashbone langsung menunjukkan tatapan yang sangat sinis, seolah tak dapat lagi membendung amarahnya. Dia pun segera mencengkram salah satu Rulers dan bertanya terkait alasan kenapa mereka tega membunuh Absolute. Di sisi lain, Rulers tersebut lalu mencoba melontarkan pembelaan. Dia berucap bahwa Ashbone harusnya bisa lebih mengerti tentang perasaan bangsanya sendiri, yang mana selama ini mereka semua menderita telah kehilangan banyak sekali rekan di dalam pertempuran. Karena itulah, demi memperoleh kedamaian, mereka pun terpaksa membunuh Absolute dan menggunakan kekuatannya. Mendengar penjelasan ini, Ashbone seketika tersentak dan termenung. Dia tidak tahu apa yang harus dirinya putuskan, apakah memaafkan bangsa Rulers ataukah tetap menuruti kemarahannya yang ingin membalaskan dendam atas nama Absolute. Dan di tengah kebimbangannya itu, Ashbone memilih untuk meninggalkan medan pertempuran. Dia pergi ke dalam celah dimensi sembari memikirkan kemana dirinya akan melangkahkan kakinya. Pada saat berada di dalam celah dimensi, Ashbone dipertemukan kembali dengan Antares bersama pasukan bangsa Monarch. Dikarenakan saat itu bangsa Monarch tengah terluka akibat kalah dalam berperang, Antares tidak melanjutkan konfrontasinya dengan Ashbone. Justru yang ada, dia menerimanya kembali ke dalam kelompok untuk memperkuat armada pasukan. Dari sanalah, di balik ambisinya yang ingin mencari Rakan, Ashbone mulai ikut menjelajahi dimensi.
yang mana tujuan dari penjelajahan ini adalah mencari dunia yang layak untuk disinggahi dalam rangka membangun ulang kekuatan tempur bangsa monark. Hingga pada akhirnya sampailah bangsa monark ke suatu tempat bernama Bumi. Tanpa ada keraguan, mereka mulai menginvasi tempat tersebut dan membasmi semua penghuninya, yaitu manusia. Bahkan ketika rulers mencoba mencegah, bangsa monark tetap pada keinginannya untuk menguasai bumi. Termasuk saat rulers memberi manusia kekuatan sihir, mereka semua melawannya dengan cara menguasai tubuh para manusia. Dalam perang yang melibatkan bumi dan manusia ini, Ashbourne bersama Antares rupanya tidak ikut terlibat. Hal itu dikarenakan mereka berdua memiliki kekuatan yang terlampau sangat besar sehingga tak ada satupun wadah manusia yang sanggup menampung kekuatannya. Pada momen inilah Ashbourne tiba-tiba didatangi oleh seorang penyihir bernama Arsitek. Dia adalah salah satu pelayan monark sekaligus orang yang nantinya akan menciptakan kekuatan sistem. Saat itu Arsitek menawarkan diri pada Ashbourne untuk membantunya dalam mencari wadah manusia yang cocok. Namun sebagai imbalannya dia menginginkan tubuh abadi dalam tawaran ini. Setelah kesepakatan terjadi, Ashbourne dan Arsitek kemudian mulai mencari wadah manusia yang bisa menampung kekuatannya, yang mana pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan manusia bernama Sung Jinwoo, seorang pria muda yang selalu dekat dengan kematian tapi selalu lolos dari kematian itu sendiri. Pada awalnya, Arsitek menolak Jinwoo sebagai orang yang terpilih. Namun setelah Ashbourne meyakinkannya, dia pun langsung memulai proses pewarisan dengan lebih dulu menanamkan kekuatan sistem pada diri Jinwoo. Begitu juga dengan Ashbourne, dia menyuruh Ygritte untuk menjadi bos dungeon di dalam sistem, yang mana hal itu bertujuan agar bisa menguji kelayakan Jinwoo sebagai calon pewaris. Hingga lambat laun, Ashbourne bersama Arsitek menyaksikan sendiri perkembangan pesat yang dialami Sung Jinwoo. Melalui kekuatan sistem, Jinwoo mampu membuat semua kemampuan fisiknya meningkat ke titik maksimal, sedangkan melalui kekuatan Shadow Monarch, Jinwoo mampu menciptakan ratusan pasukan yang terdiri dari para bayangan. Pada titik ini, Ashbourne yang masih berdiam diri di celah dimensi menyadari adanya keistimewaan yang dimiliki Jinwoo. Menurutnya, Jinwoo sangat berbeda dengan para entitas lain. Dia tidak menggunakan kekuatan besarnya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan banyak orang. Tanpa memikirkan ketenaran ataupun imbalan, dia selalu berpegang teguh pada pendiriannya yang ingin menjadi pelindung bagi kedamaian dunia. Atas dasar itulah, Ashbourne akhirnya merasa lega dan bisa mengambil langkah yang sangat berani. Dia tidak lagi ingin berpihak pada rulers dan juga monark, melainkan dirinya ingin menyerahkan semua pilihan pada Jinwoo, termasuk menyerahkan kekuatan besar Shadow Monarch. Hal itu pun dia lakukan pada saat Jinwoo berada di ambang kematian. Dengan membawanya ke alam bawah sadar yang disebut alam kematian, Ashbourne secara penuh memberikannya semua kekuatan dan tanpa ragu meleburkan dirinya menjadi satu bersama Jinwoo. Walau keputusan yang diambilnya ini dianggap pengkhianatan oleh Arsitek, tapi Ashbourne tidak mempedulikan hal itu. Karena yang terpenting baginya, dia bisa berbagi masalah dengan Jinwoo, menyelesaikannya bersama-sama, dan membuktikan bahwa ini adalah langkah yang tepat. Terbukti, setelah menyerahkan semua takdirnya pada Jinwoo, masalah Ashbourne satu persatu menghilang, termasuk terputusnya rantai peperangan antar monark dan rulers yang sebenarnya telah lama ingin dia hentikan. Itulah kira-kira sederet kisah dari sang pemilik asli kekuatan Shadow Monarch. Di balik kekuatannya yang besar, Ashbourne rupanya memikul beban yang begitu berat di kedua pundak. Sebab dari awal dia hanya memandang satu kebenaran mutlak, yaitu perintah absolut. Baginya, setiap kata yang diucap absolut adalah kebenaran, setiap tindakan yang dilarangnya adalah kesalahan, dan segala sesuatu yang tidak disebutkannya adalah kesemuan. Dan dari kesemuan inilah Ashbourne terjebak ke dalam jurang kebimbangan. Tanpa adanya sang pencipta, dia tidak tahu siapa yang harus dirinya lawan, apakah bangsa rulers yang telah membunuh Absolute ataukah bangsa monark yang telah menciptakan kekacauan dunia. Terlepas dari belenggunya itu, kesadardirian yang ditunjukkan Ashbourne sangat patut dihargai. Amarah yang telah lama menyelimutinya tidak membuat dia mengambil keputusan sepihak. Dengan rendah hati, dia justru menyerahkan semuanya pada Sung Jinwoo, manusia pekerja keras, bertekad kuat dan penuh semangat yang telah menyelesaikan segala macam permasalahan. Aku adalah Shadow Monarch, akulah catatan perjuanganmu, bukti perlawananmu, dan hadiah atas penderitaanmu. Sang Raja Bayangan, Ashbourne.